Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pada kelompok 7, yakni hukum jaminan, yang beranggotakan saya pribadi, Fikri Setiawan 11904023, dan pemateri selanjutnya, pemateri tambahan saya yakni Ulil Azmi 11904031. Kami akan membawakan materi tentang hukum jaminan. Baik, mari kita mulai. Yang pertama yaitu hukum jaminan atau pengertian jaminan. Pengertian jaminan ini, saudara-saudara, sangat berbeda apabila mungkin kita sering, atau teman-teman yang lainnya sering mendengar jaminan. Berbeda lagi artinya apabila kita menghilangkan dua huruf di belakangnya, yaitu jamin. Mungkin teman-teman sering menjamin teman-teman yang lainnya. Baik, tapi yang kita bahas ini yaitu hukum jaminan. Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitan dengan pemberian jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hukum jaminan ini bisa diartikan yaitu hukum yang mengatur hubungan pemberi dan penerima jaminan. Pemberi yaitu orang yang meminjamkan uang atau orang yang memberikan bantuan. Tentunya bantuan itu bukan cuma-cuma, tapi untuk dikembalikan lagi. Kemudian yang mana penerima itu memberikan jaminan agar si pemberi uang atau pemberi barang tersebut mempunyai kekuatan dalam hatinya bahwa orang yang diberi bantuan ini akan mengembalikan bantuan tersebut. Kemudian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan, yaitu debitur seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembenaan suatu utang tertentu. Istilah hukum jaminan tersebut berasal dari terjemahan Jaeger-Hede-Stelling atau Security of Law. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, teman-teman, bukan pengertian hukum jaminan. Kemudian, definisi ini menjadi tidak jelas karena dilihat oleh segolongan jaminan. Menurut Sri Sudewi Mas Hazun Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan yang diberikan sebagai jaminan. Kemudian menurut pendapat lain yaitu J. Satrion mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan diberi istilah agunan. Bukan jaminan lagi tapi agunan atau tanggungan. Sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagang bebas dengan pelabuhan bebas Sabang diberi arti yaitu keyakinan atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Seperti yang sudah saya terangkan di atas, bahwa jaminan tersebut diberikan agar keyakinan atau itikat tuh bisa terlihat dari kreditur tersebut. Bisa dilihat oleh debitur bahwa keyakinan dan itikat baik tersebut untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah dikembalikan. Jadi sudah jelas teman-teman, hukum jaminan ialah yang lebih singkatnya menurut saya, hukum jaminan itu seperti hubungan dua orang, debitur dan kreditur, yang berkaitan, kaidah-kaidah tersebut yaitu berkaitan itu dalam arti si pemberi ini adanya hukum jaminan tersebut karena adanya si pemberi dan si penerima manfaat, yaitu debitur dan kreditur, yang mana hukum jaminan terjadi apabila si pemberi atau debitur tersebut memberikan uang atau bantuan yang
untuk dikembalikan, kemudian si kreditur memberikan jaminan agar si debitur tersebut mampu atau bisa percaya dan kreditur bahwa uang tersebut akan dikembalikan. Sekian dari saya, pengertian hukum jaminan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Ulil Azmi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama, yaitu mengenai dasar hukum lembaga jaminan. Nah, di sini dalam KUH Perdata dapat ditemukan undang-undang mengenai jaminan secara umum dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Nah, di sini dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Nah, dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat. Nah, mengenai pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Nah, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk lembaga jaminan, di sini yang pertama yaitu gadai. Nah, yang kedua fidusia, yang ketiga hipotek, dan yang keempat hak tanggungan. Nah, di sini gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Nah, dan yang memberikan kekuasaan pada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian hanya untuk orang-orang yang hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Nah, bila kita tidak menyelesaikan pembayaran utang, maka besar kemungkinan jaminan yang sudah kita serahkan akan dieksekusi. Sebenarnya ada beberapa jenis jaminan yang diakui oleh hukum di Indonesia. Nah, objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembiayaan uang, misalnya surat piutang. Dan selanjutnya mengenai fidusia. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, fidusia ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, objek fidusia di sini yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Apabila debitor cedera janji, maka terhadap benda yang menjadi jaminan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial, yaitu hak penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Yang selanjutnya, hipotek. Nah, hipotek ini diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 m. Eksekusi terhadap hipotek dapat melihat pada ketentuan pasal 1178 KUH Perdata. Nah, selanjutnya mengenai hak tanggungan. Di sini hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain. Di sini dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.